Halo Ceklekers, apa kabar? Semoga sehat. Saya Ancis Krisna Satmoko. Sekarang kita ada di podcast Pisan dari Kanvas Kosong, hubnya orang-orang kreatif yang ada di sekitar dunia ini. Episode sekarang kita akan bincang dengan seorang tokoh legend, living legend, Hari Krisnadi atau sering saya panggil Kang Pocang. Kita lagi nunggu, beliau sedang di jalan, bentar lagi lah, nggak lama nanti kita akan kupas tuntas siapa itu Kang Pocang atau Kang Hari Krisnadi. Sip, sampai nanti. Buka sepatu tuh, Jis. Pakai lah, Assalamualaikum, kayak masjid aja nih. Sehat, Cok Mang Babe. Aduh, saya mah Babe manggilnya. Jangan babe atuh. Oh ya, Kang. Kang deh, sehat. Kang Pocang. Ini nggak usah dipakai ya? Nggak usah. Oh, siap. Nanti kita kehalang soundnya. Oke, sekarang kita udah kedatangan Kang Pocang. Kita akan bahas foto-fotonya, banyak nih. Fotonya Foto lama. sih. Waduh, foto lama semua nih. Kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya mungkin, santai aja ya. Santai aja. Tuh Babeh lagi punten, aduh. Karena bebeh ada dulu. Sehat deh. Alhamdulillah. Ini saya biasa panggil Babeh karena dulu kita pernah satu kantor ya, Kang Pocang ya, di Z. Nanti kita cerita di sana. Oke. Mungkin sebelumnya teman-teman banyak yang nggak tahu nih Kang Pocang siapa. Hari bisa ngedefinisiin nggak Kang siapa Kang Pocang? Yang pasti saya orang Bandung aja Ya, gitu. terus Orang Bandung dan ya besar di Bandung dan menikmati Bandung juga dari kecil ya. dari kecil Ada soal asli orang Bandung orang berarti. Bandung dan Kan banyak berteman. kalau yang banyakan tahu Kang Pocang mah blues ya. Ya nggak boleh bersama musik lah. Musik, senang musik. Tapi senang motret juga nih. Nah, kita akan sekarang lebih ngebahas kenapa fotografi dan sejak kapan? Ya fotografi itu salah satu apa ya? Saya suka sekali dan mungkin obsesi juga ya waktu dari kecil tuh lihat ada kakaknya bapak saya yang paling besar. Dan dia tuh memang suka fotografi. Oke. Buku-bukunya banyak dan saya suka sekali. Itu dari kecil saya Itu udah tahun lihat. berapa? Wah, saya masih kecil 50 akhir lah. 50 akhir, buset. 60-an. Berarti masih analog ya? Sangat analog. Dan dia fotografer yang memang hobi tapi sungguh-sungguh ya. Saya sering menemani beliau kalau mencuci. Oh, udah nyuci sendiri? Enggak, kadang-kadang di alun apa namanya dulu. Oh, alun. Nah dulu saya sering menemani untuk kalau mau istilah beliau sih afdruk. Afdruk, ya dulu bilangnya afdruk. Bahasa Belanda ya? Belanda ya. Karya dia tuh kesininya saya apresiasi sekali. Karena waktu itu saya lihat peralatan foto yang memang banyak upacaranya, pakai tripod, selalu dia rajin pakai dan dia kebabilis. kalau zaman sekarang mah mungkin huntingnya dia sering jalan ke kampung-kampung dan Oke. potret-potret Kehidupan dan apa sih Kalau sekarang mah kerennya nyetrit bilangnya gitu. Enggak nyetrit amat, streetnya kan nggak ada. Nggak ada. Belum ada street. Jadi lebih ke kehidupan Lebih ke ya kampung, ya. sawah, maksudnya gitu lah. Oke. Gunung. Oh jadi lebih ke desa, lebih ke, Desa. bukan di kota. Ya.
Wali kota, dan itu yang menarik karena kok pas beliau sudah tidak ada, saya bongkar-bongkar arsip-arsipnya, tulisan-tulisannya, wah sesuatu banget. Oke. Itu dia motret dan nulis, berarti beliau itu reporter atau? Enggak, hobi aja. Hanya hobi. Jadi gini, kan kalau orang dulu kan gitu, kalau foto taruh di album, terus dia selalu nulis dengan catatan yang sangat detail ya. Dan itu kelebihannya orang-orang dulu. Nah, kalau sekarang mungkin di Instagram kasih caption kasih hashtag, kasih segala. Kalau zaman dulu di album nulis, dan jadi sekarang tuh kita kayak melihat jurnal, terus tentang keluarga, tentang banyak hal. Dia ada anjing yang si ini, dia motor anjing kayak gitu. Ya. Itu saya terkesan sekali. Dan saya ngebongkar-bongkar buku-bukunya juga, memang ternyata wah saya tuh sangat serius di fotografi. Dan lihat buku-bukunya how to nyuci, itu bahasa masih bahasa Belanda apa udah bahasa? Iya ya. Belanda. Masih bahasa Belanda. Jadi kurang mengerti, saya cuma banyak gambar gitu saya. Jadi nah itu yang menjadi salah satu inspirasi saya. Dan dia pakai kameranya, ini cerita kamera dulu sedikit. Yang folding satu, terus yang kayak gini satu. Oke. Twin lens sama satu Alpha G5 ya, lama. Alpha G5 lama. Dan ada kamera kecil, saya lupa deh. Ya tapi ya gitulah, masih zaman gitu. Jadi zaman itu Kang Ojang udah motret belum? Belum, cuman itu saya sangat terinspirasi dengan itu ya. Kok sesuatu banget nih. Betul. Nah, beranjak kesininya karena pasti saya pengen punya kamera ya. Nah, kebetulan ayah saya langsung tuh punya kamera semacam kamera yang rangefinder ya. Dan saya coba pakai. Saya coba pakai mereknya itu apalah, pokoknya saya lupa ya mereknya itu. Kamera zaman itu. Zaman itu ya paling kalau nggak bukan Leica. Bukan. Bukan. Dekat-dekatnya. Dekat. Nah, itu saya coba pakai dan karena belajar poek gitu, karena jepret ya hasilnya gitu-gitu aja ya, kayak nanaonnya. Nah, makin kesini kok makin menarik gitu fotografi itu. Nah, saya banyak coba lihat dari majalah, dari buku-buku. Udah deh. Jadian hobi yang sungguhan. So awalnya memang hobi. Sangat hobi. Ya, itu mungkin cerita flashback ke belakang dulu. Ya. Awalnya motret. Karena kalau nggak berdasarkan hobi, ya memang. Kalau kita pikirnya langsung ke komersial, saya nggak kebayang waktu itu kok. Cuman ya senang aja. Emang kalau hobi mah, kalau udah hobi biasanya apa ya? Kalau istilah orang Sunda, kalau dileukeunnan bisa akhirnya jadi gitu. Tapi itu waktu itu usia berapa Kang? Pertama motret? Usia 18-an lah. So udah SMA berarti? Ya udah mulai sama motret. SMA berarti tahun berapa tuh? 70 awal. 70 awal. Kan saya udah orang keneh. Lama ketawa. Nah, yang mendasari itu sebetulnya banyak baca juga, suka ya. Suka baca karena wah ini tentang apa. Dan kebetulan zaman-zaman orang tua kita dulu kan suka ada majalah-majalah bagus ya. Iya. Dan fotografinya memang luar biasa kan. Betul. Ya saya ingat dulu. Terus National Geographic masih jadi panutan. Dan itu jadi pemicu juga. Ya kadang-kadang kita cuma ngelihat visual aja udah ngehibur ya. Kadang-kadang. Dan itu saya rasa itu penting ternyata. Jadi kita diisi dulu sama visual dan kita menangkap sesuatu dari sana. Betul. Itu jadi disimpan. Nah itu tuh teman-teman. Jadi kalau sekarang mungkin
kita lebih banyak lihat di medsos, di YouTube, di macam-macam. Kalau zaman dulu, saya juga benar ngalamin, kita melihatnya lebih ke buku ya. Ya buku belajar. Majalah-majalah, dan banyak kan kita lihatnya visualnya dulu ya, Visual dulu. bukan literaturnya, tapi visual. Dan terus kita coba tangkap di kepala, dan someday itu akan dijadikan semacam apa ya, kayak inspirasi dari yang kita lihat, terus kita pengen bikin. Bukan nilon ya kan ya? Enggak, cuman itu iya inspirasi Ya, jadi lebih ke inspirasi. Jadi kita ngeliat majalah National Geographic lah, karena kan waktu itu memang paling hebat. Wah, ini motif kayak gini, kita pengen. Nah, itu kita cari tahu. Nah, pertama itu lanjutan dari pakai kamera, masih kamera ayah ya? kamera ayah, karena ayah sendiri nggak terlalu serius motret, jadi dia kalau jalan kalau ada dinas atau apa selalu ngambil. Nah, itu kan masih zaman film nih, Nek. Oh, film banget. Itu gimana tuh bisa beli? Waktu itu film berapa sih? Harga film? Itu orang tua mungkin ya yang ininya. Cuman relatif masih terjangkau. ya, masih. Nah, kan waktu itu nggak kerasa harga film juga kan, foto harus ada aja. Nggak tahu gitu. Cuman kalau dibandingin sekarang sih emang luar biasa. Ya. Karena memang waktu itu sih kalau motret tuh seolah-olah wah ini hobi mahal. Tapi emang iya juga sih nggak terlalu murah. Cuman karena kebetulan ada kamera bekas nih. Dan makin sini itu kan jadi nerap nih. Saya harus punya kamera sendiri. Akhirnya saya baca-baca tentang fotografer ini. Yang menginspirasi saya waktu itu awalnya itu David Bailey itu jadi fotografer Inggris. Dia, karena saya suka musik ya, jadi dia motret Rolling Stone yang sangat keren gitu, yang half tone. Ini sangat keren, ini siapa fotografernya? Itu ternyata David Bailey, fotografer dari Inggris ya. Dia udah motret Rolling Stone? Iya kan, dia pemotret gitu. Oke. Dan dia Royal Photography. Yang saya dengar soalnya dulu kalau kita lihat Anne Leibovitz juga kan salah satu yang ngikutin Rolling Stone terus. Nah, David Bailey ini jadi panutan. Terus dari situ gimana? Inspirasi ya, jadi dia sampai ke kameranya apa sih? Kok nggak kayak kamera orang-orang pakai yang gede yang apa? Ternyata kamera pakai Olympus. Oke. Nah, di situ mulai ya. Karena mulai deh. Karena ada satu jenis kamera yang sangat tidak populer waktu itu di kita, tapi seolah-olah itu kecilnya, tough-nya itu seperti Leica. Oke. Itu kan ada OM. OM itu asalnya namanya bukan OM. Namanya M1. Tapi M1 tuh di komplain sama Leica kan seri M. Nah ini Olympus Maetani maksudnya OM. Nah itu sampai ke skananya tuh saya tuh, waduh, ayam ya. Jadi sampai ke jeroan-jeroan Olympus tahu ya? Iyalah. Ada. Awalnya gitu. Iya. Dan karena itu kamera yang humble gitu, kecil, terus nggak absurd, nggak menakutkan. Terus nggak nyatu jeung leungeun lah ya gitu. Iya, jadi ininya segala operatingnya enak gitu. Dan enggak menakutkan. Kan kalau dulu kan karena saya suka motret ke bebas ya, lapang kayak street lah street sekarang istilah. Jadi enggak menakutkan orang-orang yang difoto. Enggak absurd gitu. Kan itu sangat fotografer gitu. Ya saya coba itu sok niru aja nih gimana caranya si Cartier Bresson bikin foto, ternyata gini-gini ya kayak gitulah. Apa sih? So itu ceritanya, jadi emang perlu teman-teman tahu bahwa Kang Pocang ini sangat Olympus. Saya kenal dari awal, kenal Kang Pocang udah pakai OM1 itu ya. OM1. Pokoknya komplit. OM-nya paling komplit. Bahkan sampai pernah punya yang titanium kalau nggak salah. Iya kan? Tapi nanti nyambung cerita menyedihkan itu. Nanti ya di belakang nanti ada. Sebetulnya kamera tuh
apapun bagus ya. Iya. Tapi ada yang memang kok udah Cocok plok, gitu. cocok kena di hati. di hati. Wah, bisa diganti ya, gitu. Nah, awal itu kebetulan saya bekerja di satu, ada tawaran kerjaan sambil main band nih. Karena udah Oke. main band. Nah, lagi motret-motret juga udah main ya? main band. Jadi main band barengan tuh sama Ya, barengan. barengan ya, jadi motret Cuman sama ini. ngeband mah memang dari SMA mungkin SMA ya, udah ya sama aja sih bareng. SMA. Nah, cuma dua-duanya kok resep. Resep. Oke, Nah. Nudipika resep. Nah, saya tuh terus kerja di satu konsultan ya Ah, tentang pengembangan industri kecil di Oke. Jawa Barat. Dan kebetulan bos saya tuh yang dari luar ya, dari Jerman. Dia dari tuh Jerman. seorang ya antropolog ya, jadi Hmm. suka sekali untuk mempelajari tentang masyarakat gitu. Nah, saya tuh barengan dia, sering ke lapang dan sering tinggal di proyek ya, seperti di sentra-sentra industri kecil. Oke. Saya melihat kehidupan mereka sambil bikin. Nah, itu pas bikin itu nggak cuma datang terus pulang kan? Enggak, kita ini dulu riset dulu. Riset dulu. Ya, seenggaknya ada ya riset lah. Ini kampung ini gimana. Sebelum ininya. perginya udah Ada baca bahan. dulu bahan. Tah, eta kudu research. Jadi semua juga mesti ada Ya, tahu dulu apa yang mau difoto ya, tahu dulu dan mesti ketangkap. Feel. Bukan feel sih, apa yang kita ini Yang tuh bisa itu. ketangkap. Ah. Suasananya, keadaan ekonominya, terus hubungan sosialnya satu. Dan nggak langsung datang pulang, tinggal juga di situ. Ada tinggal, pasti kita coba dulu untuk nyatu sama mereka, makan bareng-barengnya. Itu udah beres sekolah kan? Siapa? Saya udah sekolah saya kan Tepunggung. Maksud saya tuh sekolahnya banyak di ini. Banyak di jalan. Banyak di jalan. Karena waktu itu kalau tidak sekolah sih cukup menyenangkan. Maksudnya sangat. Karena itu salah satu puntennya pilihan juga ya. Karena saya sekolah di Unpad waktu itu. Unpad. Dan nggak selesai karena nggak terlalu serak sama ini saya hukum. Nah, saya banyak di jalan sehingga saya banyak ada beberapa sama teman-temannya sepaham baca buku-buku yang memang namanya itu ada buku Outschooling Society, jadi belajar di luar kelas. Belajar di luar kelas. Nah, itu terlalu kita tuh sekolah ngeganggu, dan memang sekolah tuh bisa di mana aja ya, belajar di mana aja. Kita banyak rajin belajar, rajin apa yang kita sukain, baca yang benar. Nah, itu menarik sih. Menarik. Dan itu bisa diterapkan sama apa yang saya kerjakan waktu itu untuk coba mengembangkan, bukan mengajari kita berdiskusi atau berdialog sama orang-orang di daerah desa ya, yang akan kita bantu untuk mengembangkan. Nah, sambil itu saya banyak sekali bikin foto. Karena untuk keperluan pekerjaan juga. Pekerjaan yang saya ini. Dan bukan ininya, beruntungnya waktu itu saya ditugaskan selain bikin foto, bikin juga tulisannya. Itu kan berat oke ya, tapi nggak semua orang bisa. Bukan, saya juga nggak bisa amat, cuman harus belajar. Dan si bos saya tuh kan orang bule ya, jadi tugas gitu. Tapi saya sukanya sama mereka yang dapat itu tuh disiplin kerjanya. Jadi segala harus on time atau apa, dan mau nggak mau, padahal saya pemalas. Maksudnya ya gitu. Timeline-nya udah bener lah gitu. Timeline jadi ayah gitu. Jarang molor. Harus nggak boleh. Nggak boleh gitu. malah, ya. Jadi ini kemana laporan dia, mana tulisan ini mana. Nah, itu berikut visual. Itu semua dibikin apa, buku apa? Ada yang dibikin buku tentang pengembangan waktu itu pengembangan industri besi tempat sama keramik. Keramik di Pleret. Sama besi tempat di sini di
Ciwidey. Ciwidey. Nah, saya banyak tinggal di sana dan belajar sama beberapa teman yang dari seni rupa untuk ada juga di sana. Ada juga Kita di sana, cari teman-teman yang bisa jadi ininya ya. jadi tinggal di sana, Tinggal di sana. untuk mengembangkan secara desain ya. Seru. Seru Jadi, sih. jadi kerjaannya lebih ke sana ya. Ya lebih ke sana, dan di sana hobi fotografi saya kan makin wah ya itu mungkin yang nuhun pisan gitu sama ini, karena itu memang ternyata ada jalan. Ada jalan. Jadi mungkin sama teman-teman ya, ya kita juga pernah rasain loh. Kalau mau sesuatu saya rasa afirmasi itu dipikirinnya terus, lambat laun itu akan datang. Semesta itu ya, semesta di meureun ya. Bener. Oke. Mana teh, naik ngerokok we santai. Jadi gitu, boleh mah. nih? Boleh. Ini kebiasaan jelek, cuman aduh bisa gimana nih? Da asana kopi, rokok, kamera mah ngahiji teh. Ngahiji. Bener. Nah, kalau tadi cerita kan udah soal Tentang kerjaan awal tentang fotografi. Terus kalau sekarang fotografi menurut tadi udah ya ininya. Kalau zaman itu kan masih analog. Sekarang udah masuk digital. Ada nggak beda rasa atau apa ya? Sebetulnya sekarang tuh lebih aman. Lebih aman. Di proses produksi. Jadi maksudnya bikinnya. Kita nggak bisa mikirin film, nggak usah mikirin apa. Karena pengalaman saya waktu itu mungkin Ica juga pasti ngerasain. Banyak kita sangat hitung sekali jumlah film, terus jadi kita harus tahu banget yang kapan kita ngambil. Dan waktu itu kan kita banyak kalau buat kerjaan, tapi ini kesininya sebenarnya ceritanya. Kalau nggak gini deh, supaya nggak ada ini. Jadi pas saya bekerja di sana, ada mungkin 8 tahun saya kerja sama itu. main band itu band jalan terus. Asik aja gitu. Tapi saya belajar banyak, dan ceritanya nih ya punya penghasilan sendiri ya, bujangan teh meureun ya. Jadi tiap ada uang sedikit beli alat, ada uang sedikit hunting kemana gitu. Ya, mulailah kita bikin satu perkumpulan kecil, sama ada teman-teman ada di sini, sama ada orang sini, ada beberapa orang luar ya. Ikut kita namanya Suka Hati Foto Club. Suka hati aja gitu. Jadi kita tiap weekend berangkat kemana, ke Lampung. Jauh ya, ke Lampung. Ya mereka kan ayo, let's go gitu. Nah pulangnya tuh kita motret pakai slide. Jadi pulang di sana kita udah deh ngadu slide, apa sih namanya? Nah ini hasil gua gitu, sesurian gitu. Di antara kita aja. Nah itu sangat membantu, encouraging saya untuk gimana sih cara motret slide yang betul. Karena risikonya banyak sekali. Betul. Nggak bisa diapa-apain kalau motretnya jelek ya. Maksudnya gagal gitu. Jadi sekedar informasi buat teman-teman, slide itu kayak kita kalau sekarang motret langsung lihat monitor jadi. Nah kalau zaman analog dulu itu ada film slide, jadi begitu dicuci langsung jadi positif. Nah itu nggak bisa lagi di post produksi lagi. Kalau dulu zaman negatif kita masih burning, clouding itu masih bisa. Tapi kalau udah pakai slide itu udah penghitungan exposure udah mesti benar. Salah dikit over atau under. Nah, itu. Makanya kita ingat sekali kalau gimana minus berapa stop. Ini stop kita udah harus hafal aja gitu. Kadang-kadang lihat situasi juga, wah ini mesti gua under, wah ini mesti gua over gitu. Nah itu menarik, dan mungkin bukan kelebihan ya. Kelebihan sih. Dari motret analog tuh kita tuh menghargai proses. Betul. Menghargai proses. Jadi kalau hasil mah itu mah hadiah ya. Ini prosesnya sangat kita hargain gitu. Jadi apapun hasilnya ya. Apapun brand kamera pun ya apapun gitu. Cuman proses itu yang kita ikutin. Kayak kebayang nggak kesininya tuh saya kan kerja lama juga ya. Saya belajar banyak sana, belajar bermasyarakat lah, dekat sama orang-orang
di pedesaan. Karena tugas saya salah satunya itu menerjemahkan, menjawabkan dalam arti bukan translate tapi interpretasi, menghubungkan pemikiran desa ke pemikiran ke ini. Bos saya kan orang ini orang Jerman ya, jadi dia yang punya proyek yang ini yang ngokosin. Jadi harus nerangin, sementara kita harus jaga kekerenan bangsa kita nih, jangan terlalu ini. Tapi kita sebaliknya kita juga harus menerjemahkan pemikiran si penyampai. Ini salah satunya perjuangan juga sih, cuman menarik sekali. Apa tuh contohnya kira-kira? Misalnya gini, kita ke desa nih, kita ngobrol, si terus saya gini, para saudara gitu, apa yang kita perlukan untuk saat ini, apa ada kesulitan apa, mereka kan kekeh modal, tetap saya kurang ini itu kan saya malu untuk menyebutkan bangsa sorangan dengan mentawai, jadi saya terjemahin dengan bahasa yang lebih halus. Lebih apa sih, lebih diplomatis ya, supaya bisa disampaikan, nyampe dan tidak mengurangi pride kita sebagai karena kemagai bangsa Uri. Nah itu menarik, dan saya belajar banyak lah masalah-masalah itu sampai ke satu titik pas di waktu itu saya ngambil cuti agak lama, sebulan saya ngambil cuti, dari setahun kan kasih sebulan. Saya ke Bali main band di situ. Band di sana di Bali ada di di Sheraton. Band karena band kita lagi aktif-aktifnya juga. Lagi main kita ditelepon dari Bandung. Ada yang telepon, kalau nggak salah tante si Om Yonas. Om Gunawan. Kamu bisa nemenin ini nggak, ada fotografer dari National Geographic mau ditemani. Wah, saya rasanya wajib. Padahal lagi main band itu deh. Lagi main band. Terus udah deh, saya pulang, saya coba, saya kasih waktu 2 mingguan, karena ini habis kontraknya di sana, saya minta cuti. Di sana? Enggak, pulang ke kantor, nggak dikasih. Aduh. No way, kamu udah ambil. Terlalu lama udah habis. Saya malah nggak bisa aja. Tapi saya lebarnya. Jadi pas mau diperpanjang kontrak, saya nggak perpanjang. Udahlah, saya jadi fotografer aja, mau kuma nanti lah. Jadi berani hidup gitu maksudnya. Meskipun ada beberapa kenyamanan yang hilang. Saya harus belajar dan berjuang, masa orang lain sanggup gitu. Benar. Nah udah, saya ngambil keputusan untuk itu. Mulailah kita aktivitas foto yang lebih fokus ke foto. Dan di sana memang ternyata kalau kita pancek tuh, jadi ya kita di pikiran tuh itu ayawe gitu. Ada aja ya, kan kita bikin majalah apa sih, scoop sama Kang Cis, kita mulailah kita bikin kenakalan fotografi dengan kita bikin forum fotografi yang itu tadi yang saya menarik tuh yang suka hati itu ya. Jadi banyak kan Kang Pocang dan teman-teman, tapi banyak kan orang asing juga. Ada orang Inggris, orang Spanyol, orang Perancis. Dan di sana saya terus bukan dikontrak, jadi ini resmi fotografernya Goethe Institute. Jadi saya banyak motret panggung. Musisi-musisi pujaan, maksudnya bangsa. Wah, jadi kita bisa ikut dinner, motret panggung. Sama siapa, Jan Gambare, terus nonton kan Jan Gambare terus Ebra Weber di zaman di Goethe impian gitu, bahaya gitu motret dan bisa bareng. Nah itu salah satunya, itu karena hasil kita motret waktu itu suka hati fotograf pameran kecil di Bumi Sangkuriang buat anggota aja gitu ya. Lumayan ada si bule itu, lihat siapa yang motret ini, saya motret salah satu artis yang dia bawa. Salah satu pemain jazz.
oh saya bilang saya pengen ketemu, terus kita ngobrol di kantornya dan ya itu Jadi akhirnya awalnya jadi Mbak Sawani ya bener kumangke gitu motret Prumela. Prumela. Gitu. Benar-benar. Nah, Oke, kalau misalkan si itu kan menarik juga tuh nonton, ngumpul, pasang proyektor ya. Terus itu sangat menarik dan kita sotoy aja gitu. Wah ini nih, jadi satu fotografer satu tray. satu tray. Jadi kalau dalam apa dulu itu kalau kita putar slide itu harus ada proyektor, ada tray-nya, ada tempat untuk si film-filmnya. Jadi tadi yang dimaksud Kang Kocang itu. Jadi satu fotografer udah punya satu tray dengan macam ceritanya. Itu menarik karena tayangnya layarnya bisa fotonya bisa lebih besar karena kita kayak nonton bioskop dan itu menarik. Kapan-kapan lah kita coba. Saya juga kemarin baru bongkar-bongkar ternyata nemu tuh banyak slide. Dan saya masih ada slide 2. Proyektor masih ada. Kapan kita lihat. Bayangin dulu kalau kita bikin semacam kayak apa sih istilahnya sekarang multimedia slide presentation gitu, itu mesti pakai proyektor dan ada timingnya ya. Bisa fading, bisa ini, nggak kayak sekarang lah. Sekarang makanya sekarang tuh emang zaman sekarang memang sangat dipermudah sebetulnya. Nah nanti saya akan cerita sedikit tentang slide program itu. Nanti akan cerita sedikit karena itu perlu ini untuk menjembatani antara zaman analog sama digital. Sama digital. Okay.